Shalom Jemaat Best yang dikasihi Tuhan, saya ada di dalam acara Best Summit yang ke-15 ada di Bali, di Pecatu, di sebuah villa privat yang dihadiri oleh puluhan orang. Kami membahas tentang banyak hal dengan mengundang beberapa teman-teman, termasuk para gembala tidak semuanya yang diundang, mengingat karena jaraknya jauh, biaya yang besar dan semua dilakukan di luar jam hari libur, sehingga tidak semua bisa. Nah, Pastor Message hari ini berbicara tentang apa itu arti sebuah gereja. Banyak orang berkata gereja adalah eklesia, yaitu dipanggil keluar. Gereja itu adalah bait Allah. Gereja itu adalah juga rumah doa, kata Yesus juga. Gereja itu adalah bait dirinya, kata Yesus. Yesus juga berkata gereja itu adalah dirimu. Dan gereja itu adalah kerajaan surga. Namun dari semua itu kalau berdasarkan dengan back to Jesus teaching yang kita gabungkan semua. Gereja itu terdiri dari 4 huruf. Yaitu POMC. POMC. P itu personality. Artinya gereja itu harus punya kepribadian yang baik, intelektual dan attitude. Jangan saudara gereja itu berbicara tentang kekuasaan, kepandaian, kekayaan, ataupun ketampanan atau keterkenalan. Tidak. Atau satu suku, tidak. Berbicara intelektual, attitude. Makanya personality. Nah kalau personality ini kalau kita lihat dikatakan bahwa ia datang menjadikan kita manusia-manusia baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. Dan juga dikatakan bahwa kita adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa dirimu ada bait Allah di mana roh Allah tinggal di dalam kamu. Yesus juga berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15. Kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Itu kita adalah personality-nya. Yesus katakan, hendaklah engkau menjadi teladan. Dan juga dikatakan, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut, rendah hati, dan semuanya. Jadi gereja itu berbicara tentang personality. Personality yaitu kepribadian seseorang. Nah kalau saya boleh katakan di dalam mega project karakter Kristus yang sekarang kita galakkan, itulah sesungguhnya kita sedang masuk di dalam P. Personality. Bukan sebuah acara yang indah, sound yang mahal, gedung yang mewah, itu gerejanya. Namun berbicara tentang artinya, personality-nya. Walaupun mungkin tempatnya tidak bagus, tidak dingin, tapi orangnya tidak bersungut-sungut. Walaupun tempat dingin, kedinginan, tapi orangnya tekun membaca. Walaupun mungkin cuaca tidak bagus, ataupun bagaimana ada ancaman, orang tetap datang beribadah. Itulah personality-nya. Dimanapun kita berada, 2-3 orang berkumpul, personality. Di situ dikatakan Tuhan hadir. Yang kedua adalah O, organisasi, organizing. Ini bicara tentang jadwal, sistem, kita bicara tentang pembagian tugas, kita berbicara tentang banyak sekali. Planning, organisasinya, saudara, itu organisasi. Namun yang paling penting di dalam organisasi adalah apakah kita mau diatur. Karena organisasi itu menyangkut banyak orang untuk disatukan. Pasti ada yang tidak setuju, ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang kehendak Allah, ada kehendak manusia. Nah bagaimana? Mungkin kita juga bisa salah pemimpin. Namun harus mau diatur. Yang pasti ngatur adalah pemimpin atau jadwal atau tata tertib. Dan khususnya juga roh Tuhan dan firman Allah. Sehingga dikatakan bahwa Roh Kudus itu menuntun kita. Nah kalau menuntun kita berarti kita biasa diatur. Kalau kita tidak mau diatur, bagaimana Roh Kudus masuk? Dan dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu terang bagi kakiku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti firman itu yang menuntun kita. Jangan kita yang menuntun firman. Jangan kita hanya menguasai firman. Tapi kita harus dikuasai firman. Organisasi. Saudara harus mau diatur. Siapakah saudara? Siapakah pemimpin kita? Tidak peduli. Namun yang pasti harus mau diatur. Dan yang ketiga itu M. Movement. Gereja tidak bicara tentang setia rajin saja. Gereja tidak bicara tentang aktif saja melayani. Gereja tidak bicara tentang aku berapa kali ibadah, ikut ITM, PA, dan sebagainya. Namun gereja juga berbicara tentang movement. Apakah keberadaan kita, khotbah kita berdampak, membuat satu gerakan bagi jemaat. Itu belum. Kita hanya cuma rutinitas. Saudara harus bikin satu gerakan yang luar biasa. Movement, salah satunya misi, salah satunya kunjungan, salah satunya mungkin setiap ibadah hari Minggu, mulai summit hari ini, tertanggal kurang lebih hari ini yaitu September sebelum tanggal 9 berarti kurang lebih tanggal 5, tanggal 6. Itu setiap November, 5 November
setiap ibadah adalah ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani. Kita tidak boleh kebaktian biasa. Berarti kita melemahkan ibadah itu. Kita harus bikin ibadah kebangunan rohani. Karena itulah. Tapi kita nggak pakai acara yang megah, mahal, nggak perlu. Cuma yang menarik, meriah lah. Yang siap dan sebagainya. Movement. Dan yang ketiga itu komunikasi. Kita tidak ada yang pernah bisa komunikasi. Kalau kita tidak mengerti tentang komunikasi. Belajarlah berkomunikasi yang baik. Komunikasi itu mesti clarity. Artinya clear, jelas. Komunikasi itu juga kita harus berbicara tentang bisa konsisten ngomongnya. Komunikasi itu juga harus ada konfirmasi. Apa yang kita omongkan diulang supaya orang tahu. Komunikasi itu harus punya satu komando, yaitu otoritas perkataan ini. Termasuk juga komunikasi itu harus bisa klasifikasinya. Kepada siapa kita bicara? Gereja juga ada klasifikasinya. Gereja itu umum, ada ladies devotion. Ada juga yang namanya ibadah sekolah minggu, ada guru sekolah minggunya. Ibadah juga ada namanya yes, ibadah yes hari Minggu, bukan hari Sabtu saja. Nah itu berarti klasifikasi anak muda. Gereja tidak boleh hanya bicara anak muda, gereja tidak bicara anak sekolah minggu atau orang tua. Gereja bicara tentang Yesus. Nah pembicaranya saja yang diklasifikasikan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.